Jadi kita mengadakan dialog, dia tidak datang. Dia mengadakan dialog, tidak ada. Ini lucunya. Kita mengadakan dialog, akan di Banda Aceh di Politeknik, panggil MPU, Pulat, Bunda. Dia tidak datang. Dia mengadakan, tak ada. Cuma fitnah disampaikan. Abu kami undang di MPU. Abu tidak pernah datang. Padahal tidak ada. Benarnya ajaran tasawuf kesucian ini untuk menciptakan manusia menjadi insan kamil. Jadi insan kamil yaitu insan yang dapat berjinak-jinak dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, kita telah dapat bersama-sama hadir bersama kita Bapak Nurdin, Bupati Aceh Jaya, dan juga Pak Nusir, anggota DPRA tingkat 1, dan juga anggota DPRK baik dari Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil, saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Samad, Pak Mukim, Pak Kuci, Abu-Abu, dan juga wali-wali Nagro. Tauhid Tasawuf yang teristimewa Ibu Siti Hikmah Fadilah. Mengapa saya katakan istimewa Ibu Siti Hikmah Fadilah? Soalnya jauh dari Medan, datang ke sini, dan juga saya baru-baru ini bersama dengan beliau di Medan. Jadi beliau pengaruhnya besar dan perkembangan tasawuf begitu cepat di Sumatera Utara dibanding dengan di Aceh. Padahal di Aceh ini saya sudah hampir 20 tahun berulang-ulang pergi ke Aceh. Jadi pemerintah Aceh mendapat saya temani Bapak Irwandi Yusuf untuk minta persetujuan untuk mengadakan seminar tingkat internasional. Jadi begitu beliau menandatangani, 2 hari setelah itu beliau telah ditangkap oleh KPK. Dan juga Bapak Nova yang menempung tawari Bapak Nova saya mula-mula menjadi Gubernur Aceh. Tapi setelah saya tempung tawari, kemudian saya tidak bertemu-temu lagi. Jadi berbeda dengan di Medan. Jadi dengan berkat Ibu Hikmah Fadilah, saya dapat dipertemukan dan dapat disambut baik oleh Gubernur Medan dan juga oleh Wakil Gubernur Medan. Jadi Ibu Hikmah Fadilah ini
Dia seorang wanita yang jelius, pandai gaul, baik dengan pemerintah, dengan tokoh, dengan cendekiawan, dengan hartawan, sehingga beliau dapat membuat yayasan Hikmah Fadilah. Saya melihat mobil-mobil beberapa buah di Medan, yayasan Hikmah Fadilah. Nah, ini ada mobil-mobil, ada 6, 7, 8 yayasan Fadilah. Jadi beliau telah mengadakan sekolah SMP, kemudian perguruan tinggi. Nanti murid-muridnya sudah ada ribuan. Nanti beliau alhamdulillah bergabung dengan Tauhid Tasawuf, sehingga sudah ada yaitu di Medan perwakilan P2T Tauhid Tasawuf Sumatera Utara. Makanya Bu Hikmah Fadilah ini mau bergabung. Itu pada awal saya ke Medan, saya coba-coba melantik sebagai wali nangroh adik beliau yang bernama Fatwa. Jadi adik beliau mengatakan, saya tetap sama Bu, kalaupun saya meninggal di kamar mandi saya tetap dengan Abu berzikir la ilaha illallah. Tidak berapa lama makanya Fatwa ini meninggal. Jadi adik dari Pak Ibu Hikmah, maka Ibu Hikmah ini tersentuh hatinya. Gak bisa adik saya mengatakan seperti itu, lalu meninggal di kamar mandi. Nah, makanya Ibu Hikmah Fadilah bersama dengan abangnya, yaitu Fatur Rahman. Jadi beliau siap untuk bergabung dengan Tauhid Tasawuf. Jadi kami di Medan baru-baru ini dibawa untuk bersilaturahmi dengan Bupati Langkat. Jadi Bupati Langkat juga sangat bagus penerimaan kami. Itu semua kebijakan daripada Ibu Hikmah Fadilah. Jadi kepengurusan seperti Ibu Hikmah Fadilah ini belum ada lagi di Aceh. Ada kepengurusan saya, Bapak Ras, apa namanya? Bapak Ras. Sampai hari ini belum dapat didekati Bupati Amran. Sampai hari ini belum dapat mendekati Bupati Amran. Berapa kali diundang, baik Bapak Tuan di sini, beliau tidak mau hadir karena Pak Ras belum pandai melobi ya seperti Ibu Hikmah. Nah begitu juga, yaitu di Abdiah. Di Abdiah, makanya saya mengangkat anggota DPRK Tauhid Tasawuf Bapak Jasman. Jadi kalau masa Pak Akmal, beliau tidak dapat melobi, tidak pernah singgah di posko Tauhid Irfani Bapak Bupati. Dan begitu juga di Tapak Doan. Jadi tadi beliau sudah melobi, Abu permisi saya akan mendekati Pak Darman untuk membuat silaturahmi di Abdiah. Mengapa terjadi seperti itu, baik di Abdiah dan di Aceh Selatan? Karena ulama-ulama pesantren, tokoh-tokoh menentang Tauhid Tasawuf. Kalau di Aceh Selatan yang menentang yaitu pesantren Darussalam, menentang Tauhid Tasawuf, dan pesantren Babu Najah di Klut. Nah, ini sangat menentang. Jadi dengan demikian pemerintah juga tidak cepat-cepat untuk berteman dengan kita. Karena penentang itu berat, abu-abu pimpinan pesantren. Jadi kalau di Abdiah juga
ada pesantren Darul Ulum, pesantren Bustanul Huda, ada pesantren ulama menentang. Jadi makanya Bupati pikir-pikir untuk berteman dengan Tariq Tasawuf. Makanya saya berusaha saya membuat tempat-tempat pengajian seperti di Blangpedi itu Irfani itu sudah mulai berkembang murid dan bangunannya, dan juga di Tapak Tuan dan juga di sini. Jadi ini supaya dimaklumi apapun yang ada di sini itu semua dari dana saya, dana sedekah orang salaman buat tempat ini, tempat sarang walid, timbun ini, buat balai itu, buat toko itu. Ini belum ada bantuan-bantuan dari yang lain, belum ada, baik dari pemerintah ataupun dari toko-toko. Jadi saya berkeinginan kemana saya di hari-hari tua saya ini untuk mengorbankan ya, baik akal pikir, ilmu pengetahuan, dan juga harta. Saya telah yaitu memberikan harta, sudah miliar-miliar untuk kepentingan umat. Jadi di mana harta itu dapat? Karena banyak orang yang sayang pada saya. Ini sedekah Bu, ini sedekah Bu. Yang belum ada bersedekah Irfan Nusir. Para hadirin hadirat sekalian, langkah seperti apa yang disampaikan oleh Bupati Aceh Jaya, apa itu ajaran tasawuf dan kesucian? Benarnya ajaran tasawuf kesucian ini untuk menciptakan manusia menjadi insan kamil, menciptakan manusia supaya menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Jadi insan kamil yaitu insan yang dapat berjinak-jinak dengan Allah, berjinak-jinak dekat dengan Allah. Dia bisa beribadah, dia bisa yaitu menyangkutkan hati, mencintai Allah, bisa munajat, bisa memandang Allah pada setiap saat, setiap nafas. Dan juga insan yang dapat berjinak-jinak dengan hamba Allah, dengan makhluk Allah. Dia berkasih sayang, bukan hanya dengan manusia, dengan makhluk lain bisa dia berkasih sayang. Bukan umpamanya kita dengan umat Islam saja, dengan bukan umat Islam kita bisa berkasih sayang. Kita menciptakan apa yang disampaikan oleh Allah, duribat alaihimud dilatu ainama tuhibu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dijadikan kehinaan di mana kamu berada, kecuali kamu yang ada hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Makanya tasawuf tidak membedakan apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Perti, apakah dia NU, dan juga organisasi kepemerintah, apakah dia Golkar, apakah dia P3, apakah dia PDI. Maknanya dia itu manusia, dia itu manusia, dia itu makhluk. Para hadirin sekalian, kalau saya ke Manado, atau ke Manado sering, itu banyak Kristen di Manado. Saya sering untuk menyampaikan pidato-pidato bersama dengan camat Kristen dan juga kapolsek Kristen. Dan orang Kristen sangat gembira ada tasawuf masuk ke Manado, kan lucu tuh. Lucu, angkat sangat gembira. Sehingga untuk membuat gerbang gapura di Manado itu surat izinnya cepat dapat. Itu yang megang urusan itu orang Kristen. Dan juga orang Kristen
Kadang-kadang waktu mengadakan zikir begini, dia siap untuk menegakkan teratak. Kita berzikir, dianggapnya bernyanyi. Jadi dia senang. Jadi ada orang-orang Kristen waktu saya ke Belang, di mana ada masuk Islam 2 orang. Dan ada di posko di Manado itu posko besar, 2 pintu kedai bertingkat. Ada gambar saya sana, gambar. Waktu bandang di Manado, saya naik. Jadi orang Kristen dekat itu mengatakan kepada yang punya posko, itu gambar guru kamu itu nanti kena air, tolong turunkan. Jadi berarti orang Kristen pula memperingati, supaya turunkan gambar yang kena air. Jadi orang Kristen senang. Kenapa? Karena yang diangkat oleh dasar ini akhlak. Akhlakul karimah, sifat-sifat nafsu yang baik, sehingga bisa menimbulkan akhlak yang baik. Jadi semua agama, baik Kristen, Hindu dan sebagainya, mereka itu yang menjadi utama bagi mereka, tujuan agama mereka itu akhlak. Akhlakul karimah, artinya mereka tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Kalau kita untuk mendapat akhlak karimah, samping ilmu, kita pemurah, kita sabar, akhlak yang bagus. Kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, merupakan hak kita, kelebihan kita. Jadi akhlak yang bagus ini itu menjadi cita-cita, menjadi yaitu tujuan daripada agama-agama ini. Jadi kalau saya lihat dalam pengalaman ya, kemana-mana saya pergi, akhlak umat Islam ini sangat bobrok. Akhlak umat Islam dibanding mengkali dengan umat agama lain, agama Islam sangat jelek. Contohnya sajalah, kita tidak dapat satu. Ulama dengan ulama itu berseberangan. Bahkan itu celah mencela, berbenturan. Saya baru ini pergi berkunjung Abu Tumin, Abu Tumin di Belang Beladi. Bawa jamaah 200 orang. Untuk masuk ke makam, mobil saya nggak bisa masuk. Lalu di asrama-asrama bangunan beliau itu tertulis, kami masyarakat Jempa tetap menolak Ratib Sribe, tetap menolak MPDT masuk ke tempat ini. Bayangkan. Padahal Abu Tumin itu siapa? Murid daripada Abuya saya. Dia bisa menjadi ulama, menjadi panutan umat, ulama berkarisma karena Abuya. Jadi saya masuk oleh mereka. Nah, saya itu artinya dicegah. Nah, bayang dong ulama-ulama kita. Ini ulama-ulama kita. Jadi kalau MPTT ini pergi ke Kelut, pergi berzikir Abi Yunaidi, makanya itu dilempar. Nah, sehingga mobil-mobil Abu Yunaidi itu becek-becek bukan runtuh. Jadi bayang, itu yang mempelopori ulama-ulama yang ada di Kelut. Jadi bisa dilempar, diludahi dan macam. Jadi Bupati Amran tidak mau tahu, diminta untuk penyelesaian karena dia orang Kelut, makanya itu dianggap enteng. Nah, jadi itulah Bupati Aceh Selatan, Bupati. Ini barangkali ada sama, minta maaf
Nah, karena camat itu jangan bicara, nanti kursi panjang. Kalau abu boleh. Jadi begitu juga di Suah. Kami di Suah, kami dilempari. Lebih banyak yang rusak. Itu dipicu oleh ulama-ulama yang ada di sana. Jadi makannya akhlak. Artinya akhlak. Hubungan silaturahmi itu nggak ada antara ulama dengan ulama. Maka datanglah Pak Jasman pergi kepada Pak Darman untuk mengadakan hubungan silaturahmi. Entah berhasil atau tidak. Ada Pak Jasman nih? Hah? Tadi ada ya? Nah ini. Terakhir, mereka itu baik MPU Aceh membuat tausiah minta kepada gubernur dan pemerintah Aceh untuk dihentikan tasawuf darah tip seribe. Itu permintaan dari MPU Aceh bersama pimpinan pesantren. Jadi untunglah gubernur sadar, dia tahu karena dia yang membuka dulu seminar internasional. Dia lupa, jadi dia tak boleh cepat-cepat. Jadi oleh Kejati Aceh mengundang saya, undang Bapak Kinda, undang gubernur, supaya minta penjelasan. Maka saya berikan penjelasan. Akhirnya gubernur mengatakan, kalau begitu Abu, saya mengharapkan supaya diadakan dialog. Sebab ini semua rakyat saya, baik itu udah, baik itu Tasapi, baik itu MPU, baik itu MPD, maka saya mengharapkan supaya diadakan dialog. Jadi kita mengadakan dialog, dia tidak datang. Dia mengadakan dialog, tidak ada. Ini lucunya. Kita mengadakan dialog, akan di Banda Aceh di Politeknik, panggil MPU, Pulat, Bunda. Dia tidak datang. Dia mengadakan, tak ada. Cuma fitnah disampaikan, Abu kami undang di MPU, Abu tidak pernah datang, padahal tidak ada. Jadi begitu, artinya itu ulama dengan ulama, bahwa akhlak itu sudah tidak bagus lagi. Dan juga pemerintah, jadi bahwa pemerintah juga demikian. Kalau kita lihat sejarah, pemerintah yang ditangkap adalah pemerintah Aceh, baik gubernur, bupati ditangkap oleh KPK. Tapi kalau bupati atau gubernur lain tidak terdengar ataupun cuma sedikit. Jadi berarti akhlak baik di pemerintahan, di ulama itu sangat jelek di Aceh. Maka inilah penyebab diadakan tasawuf. Tasawuf ini untuk memperbagus akhlak supaya hati kita hadir bersama Allah, supaya hilang penyakit-penyakit nafsu yang jelek yang melengket di dalam hati. Penyakit-penyakit nafsu yang jelek yang melengket dalam hati, seperti kedengkian, seperti kesombongan, seperti buruk sangka, supaya seperti mementingkan diri sendiri. Itu penyakit-penyakit nafsu yang melengket dalam hati. Jadi kedengkian ini penyakit yang paling berat. Kita senang melihat orang susah, kita susah melihat orang senang. Kedengkian dan kebencian ini adalah bisa kita atasi dengan ajaran tasawuf. Tasawuf artinya menghadapkan hati dengan pengertian tarekat, berjalan kemauan kita supaya hudur di hadapan Allah. Dengan demikian supaya pada diri kita ada sifat-sifat yang bagus. Dengan sifat yang bagus dapat melakukan amal-amal yang baik. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam hati kita. Kalau baik maka akan mendahirkan perbuatan yang baik. Kalau jelek maka akan mendahirkan perbuatan yang jelek. Jadi berkat kita beramal hati, berzikir kepada Allah supaya tertanam sifat baik dalam diri kita agar dapat kita melakukan yang baik-baik.
Dan juga di samping tasawuf diangkat ilmu kesufian, atau beda tasawuf dan kesufian. Kalau tasawuf tidak ada lagi sifat-sifat nafsu yang jelek. Jadi kalau kesufian dia selalu berkumpul dengan Allah. Dengan pengertian dia tidak berpisah-pisah dengan Allah, supaya hilang syirik dan kenipakan. Untuk menghilangkan syirik dan kenipakan dengan kesufian, untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek dengan tasawuf. Inilah yaitu disampaikan oleh Al-Quran, menceritakan Muhammad itu diutus. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh telah memberi kurnia oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Kapan Allah memberikan kurnia kepada orang beriman? Pada ketika mengutus oleh Allah pada mereka seorang rasul. Jadi nikmat yang besar waktu Allah mengutus seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membaca, ya Rasul akan tanda-tanda keberadaan Allah. Jadi Rasul itu menyampaikan kita tanda-tanda keberadaan Allah. Bagaimana lutuf kasih sayangnya Allah. Pamannya kita ini dari kecil Allah telah mentakdirkan kita telah tidak diajarkan untuk kita, artinya memek pada ibu kita, bahwa telah disediakan makanan. Kemudian Allah menciptakan pada anak itu lidah supaya hangat dia, supaya enak dia untuk menelan susu. Ciptakan pula gigi, supaya mereka enak makan. Tadi itu lutuf kasih sayang Allah kepada kita, menandakan tanda keberadaan Allah. Ini tanda keberadaan Allah, menciptakan mata, telinga, kepala di atas, kaki di bawah. Kalau kaki di atas, kepala di bawah, gimana dong? Nah, payahlah kita kan, nggak bisa jalan. Ini tanda-tanda keberadaan supaya kita dapat bermakrifat dengan Allah. Siapa Allah yang sebenarnya? Jadi makrifat ini itu harga mati. Jadi saya baru ini datang kepala tutupan dari Bang Pidi. Abu, saya kepala tutupan dulu, saya kepala tutupan tempat Tuhan sebenarnya Senabang. Untuk apa Anda datang ke sini? Saya untuk belajar, untuk mendapatkan makrifat. Dan kedua, saya belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga nih, Bapak nih lupa saya. Dan begitu juga kalau di Malaysia, ada Dr. Ajijan bersama istrinya profesor. Dia datang kepada Tuan Guru Muhammad Saleh. Kemana Tuan Guru? Dia datang. Lalu saya tanyakan, untuk apa Anda datang kepada Tuan Guru ini? Anda doktor, istri Anda profesor. Karena Tuan Guru ini yang mengajarkan saya makrifat. Yang saya mengajarkan makrifat, sehingga hati saya tersangkut dengan Allah. Terlihat saya kasih sayang Allah. Makanya lupa yang lain, saya hanya memandang wajah Allah. Jadi makrifat itu mahal harganya. Jadi begitu. Jadi kalau pemimpin Malaysia, saya ke Malaysia, Anwar Ibrahim, mantan menteri itu Haji Razak, itu menginginkan saya terus datang ke Malaysia. Sehingga di Malaysia, kalau di sini saya payah membeli, ini saya beli punya, saya berikan kepada umat jemaah. Kalau di sana
Mereka sudah mempersiapkan. Ini posko Abu ada 5 hektar. Ini sawit baru kami tebang. Datang saya sekali lagi, ini poskonya Abu sudah kita buat bagus. Jadi sekarang sedang membuat rumah Abu di Johor. Bayang sedang membuat rumah Abu itu di Batu Pahat. Jadi karena makrifat, dia tahu makrifat itu harganya mahal. Rasulullah mengatakan syariat adalah pengamalan perkataanku, tarekan pengamalanku, hakikat kelakuan hatiku, makrifat modalku, modal hidupku makrifat. Jadi itulah maknanya Rasul itu diutus untuk membaca tanda-tanda keberadaan Allah, supaya kita makrifat kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dekat kita kepada Allah lebih dari segala-galanya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul itu tugasnya membersihkan ia akan mereka. Jadi bersih ini ada dua. Bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Tidak ada ketinggian. Kita hidup berkasih sayang, saling melengkapi, peduli antara satu dengan yang lain. Dan juga membersihkan daripada syirik dan nifak. Bukan saja hati kita bersih daripada sifat nafsu yang jelek, tapi roh kita juga bersih daripada syirik dan nifak. Kalau kan kita banyak tersangkut dengan alam, memikirkan alam, memikirkan asbab-asbab, itu bisa membuat syirik. Maka kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan yang Maha seperti sila pertama dalam Pancasila kita. Tadi untuk mendapatkan Tuhan yang Maha Esa ini harus dengan mempelajari hakikat dan makrifat. Makanya tidak terlihat yang lain, diri kita tidak ada, alam ini ada, Tuhan yang Maha Esa. Kena yakin kita, segala yang mewujud ini bekas perbuatan siapa? Bekas perbuatan Tuhan yang Maha Esa. Kemauan siapa? Merdeka kita ini di atas kudrah iradah siapa? Kita ada rezeki macam ini, yaitu nikmat yang begitu banyak, itu dari siapa? Kemauan siapa? Itu semua ini. Jadi itulah makna Tuhan yang Maha Esa. Jadi makna Tuhan yang Maha Esa tidak lagi kita kembalikan kepada akal pikir kita, kepada ilmu kita, kepada kepintaran kita. Jadi untuk mengembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa, mana wujudnya? Dalam wujud Allah, inilah dikatakan ajaran sufi. Ajaran sufi. Jadi ini Pancasila itu adalah yang menggagas ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi kita melihat, selalu menyaksikan untuk bermakrifat pada Tuhan yang Maha Esa. Lalu manusia adil lagi beradab, sila yang kedua. Ini tasawuf, ini tasawuf. Manusia adil lagi beradab, ini tasawuf. Bagaimana supaya akhlak kita bagus, bagaimana kita dapat beradab. Makna beradab ini menjaga batas, menjaga apa? Kita dapat menjaga batas kita dengan Allah, kita dengan orang tua, dengan sesama. Dan juga yang ketiga ataupun yang keempat, hikmah kebijakan dalam perwakilan. Jadi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan. Kadang-kadang anggota dewan ini yang hikmah itu dia tidak tahu apa hikmah. Dia anggota dewan pusat, kecuali anggota dewan DPR dia tahu. Dia tahu. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan. Hikmah itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa makna hikmah? Jadi kita dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan makna kita harus tahu hakikat suatu, sifat sesuatu, keistimewaan suatu.
hubungan kaitan sebab dengan sebab sesuatu. Kita tahu kapan lahirnya sesuatu, itu hikmah. Umpamanya contoh kopiah, apa namanya? Nah, kopiah. Di mana kita letakkan kopiah? Di kepala, bukan di kaki kan? Jadi untuk bisa kita letakkan kopiah di kepala, kita harus tahu kopiah itu apa sifatnya kopiah, apa keistimewaannya kopiah. Kalau pakai kita keistimewaan, kita merasa dihormati kalau kita pakai kopiah. Kapan kita pakai waktu kopiah? Waktu kita keluar rumah, dalam umpamanya dalam rumah, atau waktu tidur pakai kopiah juga. Nah, makanya itu hikmah. Jadi hikmah yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada manusia di badan. Tapi di negara kita tidak. Hikmah yaitu didasarkan kepada organisasi masing-masing. Organisasi masing-masing. Nah, bagaimana supaya organisasi saya ini bisa teratas dari organisasi lain, PDI. Bagaimana supaya jadi bukan rakyatnya itu sebenarnya secara umum, organisasi untuk mengatur negara ini. Jadi bukan benar dengan dasar Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil lagi Jadi makanya perlu, kalau kata Pak Nurdin tadi, kalaulah bisa dapat pemerintah ini semuanya adalah bersandar atau berpegang kepada ulama sufi, mungkin negara misalnya aman dan makmur. Tapi tidak bersandar kepada ulama sufi. Ulama sufi ada juga dia bersandar kepada ulama syariat. Ulama syariat ini dia mementingkan keuntungan diri, dia memperlihatkan wujud diri. Tapi kalau ulama sufi tidak, dia tidak mementingkan keuntungan diri, dia tidak mengandalkan wujud diri, dia mengandalkan wujud Allah, dia mengandalkan reda. Jadi kalau dia mengandalkan membesarkan Allah, kalau dia itu mencari reda Allah, pemerintah kita, eksekutif, legislatif ini, dan juga ulama, itu sudah selesai negara. Tidak ada lagi terjadi perang, tidak ada lagi terjadi gang, tidak lagi jadi berbunuh-bunuh. Ini bangsa Aceh, bayang tuh, berbunuh-bunuhan sesama. Jadi saya ada dengar berita, kalau Aceh ini sudah akhlaknya bagus, mungkin barangkali Aceh ini nantinya diberikan satu provinsi lagi, satu provinsi, berarti bisa Acehnya 2 provinsi. Tapi kalau kelakuan akhlaknya atau sifatnya atau bagaimana caranya dengan pusat tidak memberikan. Ini ada saya dengar isu. Jadi kalau sudah ada 2 provinsi, kita sudah bagus, sudah ada 2 gubernur, mungkin Aceh Selatan ini dapat jadi gubernur. Tapi kalau satu provinsi sampai kiamat tidak dapat Aceh Selatan jadi gubernur. Sampai kiamat dapat jadi gubernur. Aceh Selatan atau Barat. Jadi para hadirin hadirat sekalian, kanyan jaga saya heran, kenapa Aceh? Artinya kurang dapat jabatan-jabatan tinggi di pusat. Baik sebagai Panglima ABRI, sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau Sulawesi ada, Panglima ABRI-nya ada Sulawesi, wakil presidennya ada, tapi di Aceh nggak ada. Begitu jadi gubernur, tidak lama ditangkap. Hari inilah makanya supaya kita orang Aceh dengan ajaran tasawuf kesufian ada 3 syaratnya. Pertama, pandai beribadat baik. Yang kedua, bisa berakhlak baik. Ini syaratnya. Akhlak baik, bisa gaul, bisa gak? Kasih sayang. Seperti apa yang disampaikan oleh Bupati tadi Aceh Jaya. Kita bukan pamannya tasawuf. Kita ini kita pergi ke bukit-bukit, ke gunung, bukan itu, bukan. Kita bisa gaul kasih sayang.
bersama dengan siapapun juga, akhlak yang baik. Dan yang ketiga, kita dapat beriman dengan iman yang kamil, iman yang sempurna, bisa berjinak-jinak dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah. Maka dari itu, oleh Abi Junaidi dengan Ibu Aidil Nufus menggagas PAUD. Entah apa PAUD, saya tidak tahu dah. Kita membuat pendidikan anak. Tadi saya merelakan tempat saya ini, tanah saya ini untuk dipakai. Dan kalau perlu minta bantu beli tanah, saya akan beli lagi. Saya akan beli untuk kepentingan PAUD ini. Mama, coba Anda lobby tanah, berapa harga? Saya beli. Tidak saya beri Pak Nurdin untuk beli. Nanti Pak Nurdin bangun saja tanah. Demi untuk kemajuan masyarakat Labuan Haji ini khususnya. Tidak usah minta pada camat, pada saya aja. Tidak usah minta pada camat, pada bupati tidak bisa minta. Berapa? Ada 150 juta, saya akan beli. Jadi karena saya menginginkan doa nantinya dari anak-anak ini, kalau saya sudah meninggal nanti dewasa, agar supaya saya ini diampunkan Allah dosa, diterima oleh Allah amal ibadah saya. Jadi demikian sajalah kepada Ibu Hikmah Fadilah, kami sangat berterima kasih atas kedatangan Anda, atas spot Anda. Kami juga mengharapkan juga kepada Ivan Nusir dan juga Pak Nurdin, kalau pergi ke Medan jangan berjalan kaki. Kita boleh berpisah badan, tapi jangan berpisah hati. Jadi untuk selanjutnya kita berzikir ya. Ada Wali Nanggro Lima Sabil tuh, Wali Nanggro Babarat. Nah, datang ke muka berzikir.